Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Hei, sebenarnya siswa baru itu yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus. Guode memegang sebuah kasefile di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di kasefile. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit kepolosan. Garis besarnya secara keseluruhan persis sama dengan Xiaoyan. Houde menutup kasefile di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya. Anak kecil, kamu pasti tidak sederhana. Kasefile menyatakan bahwa Anda hanyalah Douze bintang 4 2 tahun lalu. Tapi sekarang, saya khawatir Anda setidaknya sekelas Douzi, kan? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Houde, para anggota unit penegakan hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun ke arah Xiaoyan. Dalam 2 tahun, dia langsung naik dari bintang 4 Douze menjadi Douzi. Kecepatan semacam ini cukup bagus. Xiaoyan tersenyum. Tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung ke akademi sekarang? Guode bertanya sambil tersenyum. Iya. Xiaoyan mengangguk, bahwa ini bersamamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Guode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegakan hukum itu dan tersenyum sebelum dia bertanya. Oh itu benar, kebetulan. Besok adalah kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam. Bukan? Ah, ya itu benar ketua seksi Guode. Seorang anggota unit buru-buru menjawab. Anda benar-benar beruntung bisa melihat acara besar seperti itu setelah masuk akademi. Namun, saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Ruoling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya, Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Ruoling. Oleh karena itu, saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Bagaimanapun, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan. Guode berkata sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Saat dia ingat melihat wajah hijau wanita bangsawan yang marah saat itu, dia tertawa getir dan berkata, saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa terburu-buru pada saat itu. Hihi, ini bukan urusan saya. Jika Anda ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan sendiri padanya. Guode tersenyum sombong. Tatapannya menatap langit di luar, yang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya. Langit sudah cukup gelap sekarang. Namun, saya melihat Anda terburu-buru untuk pergi ke Akademi Batin. Jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun, masih ada wilayah hutan purba yang sangat luas di luar akademi. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di sana. Dan itu cukup berbahaya untuk dilewati di malam hari. Aku bisa membiarkan orang mengemudikan kapal Griffin untuk segera membawamu langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu, terima kasih banyak. Instruktur Guode. Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini. Dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Doma kepadanya hanya mencakup area, wilayah sudut hitam. Kepala Xiaoyan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota perdamaian. Secara alami keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Guode tersenyum. Arus dia tidak sesuai dengan kedinginan yang dia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 anggota unit penegakan hukum. 1 laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia mengizinkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiaoyan. Aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum memasuki akademi, kemungkinan besar Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial dalam Akademi Jianan. Saya pikir Anda juga tahu apa alasan untuk ini adalah, jenis gadis yang luar biasa seperti Sun Er benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap pria muda yang disukai, berbakat, dari Akademi.
Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menyusul penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu, saingan cintamu itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengetahui bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Guo De mendekati Xiao Yan dan mengingatkannya akan niat baik. Xiao Yan tertawa pelan saat mendengar ini. Meskipun dia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, dia percaya bahwa kehidupan dan kematiannya selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari metode pengajaran manapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa rasa takut melawan Dou Huangs dan bahkan Dou Zong. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur Huode. Xiao Yan akan mengingat ini di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum pada Huode, dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara jeritan Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan berbalik dan dengan cepat keluar dari ruangan. Dan melihat Griffin yang besar, yang berdiri di jalan, di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiao Yan saat mereka berkata, "Junior Xiao Yan, silakan naik ke atas. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan." Petik 2. Terima kasih banyak. Xiao Yan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah dan tubuhnya dengan cepat melompat ke belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiao Yan yang benar-benar diam, keterkejutan melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang baru pertama kali mengendarainya hanya bisa duduk di atas pelana buatan tertentu untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Xiao Yan dapat sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap seimbang. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan untuk mereka berdua untuk ditampilkan dengan santai. Apa yang dikatakan wakil ketua seksi memang benar. Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Mereka berdua bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan ke Huode, yang telah keluar rumah, sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin yang merayap di tanah dikepakkan. Tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Saat Xiao Yan memandangi kota kecil itu, yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan napas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya membuat pemuda itu, yang telah hidup 2 tahun dalam kesulitan, menjadi begitu prihatin. "Sun Er, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Penerbangan ini berlangsung hampir sepanjang malam. Tentu saja, ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan." Ketika fajar keesokan harinya tiba, seberkas sinar matahari melesat dari tepi daratan, mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini, Xiao Yan, yang matanya tertutup saat dia beristirahat, membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya melesat ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas, yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, perlahan muncul di dalam kabut tipis. Ini adalah kota Jianan ya. Meskipun dia berada di langit, dia masih tidak dapat melihat seluruh kota dalam bidang penglihatannya. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kota ini. Junior Xiao Yan, kita akan menghentikan Griffin ini di pemberhentian terbang di dalam kota. Setelah itu, Anda harus bergegas ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini. Oleh karena itu, kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegakan hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih banyak, senior. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Pemuda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi dikeluarkan dari mulutnya dan Griffin segera menjerit pelan. Ia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari pemberhentian terbang di kota Jianan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin, yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan keluar dari ruang kosong ini.
Jalan luas dan terbuka yang dilapisi dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan bergolak, menyebabkan Xiao Yan diam-diam menjadi sesak. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ibu kota Kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua itu. Hanya namanya saja akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiao Yan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berputar-putar di dalam kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiao Yan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dia memandangi jalan itu, yang ujungnya masih belum bisa dia lihat, dan tidak bisa menahan tawa getir. Sialan. Mengapa kota ini dibangun sampai menjadi begitu besar? Petik 2. Xiao Yan menghela nafas dengan sedih. Dia sekali lagi dengan malas bergegas melanjutkan. Memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan, yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiao Yan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untunglah tempat ini sama sekali tidak mirip dengan wilayah sudut hitam. Dia sekali lagi berjalan melewati jalan. Di kejauhan, dia tampak bisa melihat garis besar samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Xiao Yan baru saja berbelok, ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera muncul di jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan dihakimi saat mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiao Yan mengarah ke lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan, tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya, saat langkah kakinya mulai menuntunnya di sekitar kerumunan dengan kecepatan yang sama. Saat Xiao Yan hendak langsung berjalan menuju akademi di kejauhan, tawa dingin yang marah di kerumunan manusia menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mayan, jangan sia-siakan usahamu. Kau benar-benar ingin mengejar adik sepupuku dengan kekuatanmu itu. Petik 2. Bocah. Jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kita tidak membutuhkan nyawanya. Tapi dia harus melihat warna merah. Setelah tawa dingin terdengar, suara lain yang tampak marah karena malu terdengar. Segera, terdengar suara daging yang teredam bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Xiao Yan membelakangi kerumunan. Dia terdiam beberapa saat dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di antara kerumunan, seorang pemuda berpakaian biru, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, bertukar pukulan dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi amarah. Melihat Doki yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampaknya dia berada di kelas Doshi. Namun, 4 pemuda yang mengelilingi dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu, pemuda berpakaian biru itu dirugikan. Wajahnya kadang-kadang mengalami pukulan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Gelombang bentrokan lain terjadi. Salah satu pemuda dengan dingin dan kejam menendang perut bagian bawah pemuda berpakaian biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikitpun. 4 kaki digerakkan bersamaan, dengan cara yang licik dan keji. Mereka dengan keras menendang tubuh pemuda berpakaian biru itu. Bang! 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 Kaki, yang berisi kekuatan ganas, berada di sekitar tanah di tubuh pemuda berpakaian biru itu, ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu bertabrakan dengan kuat dengan keempat kakinya. 4 jeritan mengerikan segera dikeluarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu ke belakang, itu berubah menjadi penggaris hitam besar yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bagian bawahnya, dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Pak, terima kasih banyak. Xiao Ning, kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan saat terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu.
Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru, yang wajahnya terpana melihat yang pertama, sambil berbicara dengan senyum tipis. Xiao Ning, pemuda berpakaian biru ini sebenarnya adalah Xiao Ning, yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu adalah Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang sudah 2 tahun tidak dia lihat itu. Dia akhirnya pulih beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya. Xiao Yan tertawa, meskipun dia memiliki beberapa dendam dengan orang ini, yang tidak benar-benar dia temui ketika mereka masih muda. Saat ini dia bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Hal-hal itu secara alami telah lenyap sejak lama. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, orang di depannya memiliki hubungan darah dengannya. Bagaimana saya bisa lupa? Sepupu muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa getir. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang setelah dia mengacau di luar selama 2 tahun, dia juga bukan lagi seorang anak kecil. Hanya di dunia luar, yang berisi segala macam orang. Apakah dia merasa bahwa pengalaman di klan saat itu adalah kenangan paling berharga di dalam hatinya? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabat seseorang pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Kakak sepupu Xiao Ning, melihat senyum minta maaf yang diberikan Xiao Ning padanya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah masih karena Sun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Sun Er dari saya. Ini terlalu merepotkan. Namun, mereka tidak berani menyerang saya di akademi. Hari ini, ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, secara kebetulan saya terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya, ternyata ini bukan kali pertama terjadi. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.